Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayat dari kelas L2 Algoritma Pemrograman. Pada video kali ini saya akan membuat program yang dimana kita akan memasukkan panjang bilangan yaitu dari 1 sampai n. Nah, kemudian dari bilangan tersebut kita akan mencari rata-rata ganjil dan rata-rata genap dari bilangan tersebut. Oke, langsung saja. Kita akan masuk ke algoritma deskriptifnya. Pertama tentunya mulai. Kemudian deklarasikan variabel n untuk panjang deret. Kemudian gen itu untuk mewakili genap, untuk sama dengan 0 untuk menyimpan jumlah bilangan genap. Lalu gan 0 sama dengan 0 untuk menyimpan jumlah bilangan ganjil. Kemudian sum gan atau jumlah ganjil sama dengan 0 untuk menyimpan nilai penjumlahan ganjil, dan sum gen sama dengan 0 untuk menyimpan nilai penjumlahan bilangan genap. Selanjutnya kita akan diminta untuk masuk ke nilai n. Nah, karena panjang deretnya sudah diketahui, maka kita akan menggunakan for. Selanjutnya kita inisialisasikan i-nya sama dengan 1 karena penjumlahnya dimulai dari 1. Kemudian di fungsi inisialisasi. Kemudian di kondisinya kita akan menulis i kecil dari sama dengan n. Karena selama angka kurang dari sama dengan n, maka program terus dijalankan. Lalu perubahannya adalah bertambah 1, jadi ditulis dengan i plus plus. Nah, di dalam pernyataan for, masukkan statement yang akan menyimpan jumlah bilangan ganjil dan genap serta jumlah nilai dari bilangan ganjil dan genap, yaitu jika i modulus 2 sama dengan 0, maka genap plus sama dengan 1 dan sum genap plus sama dengan i. Lalu jika tidak, maka gan plus sama dengan 1 dan sum gan plus sama dengan i. Karena pengulangannya selesai, selanjutnya menampilkan nilai rata-rata ganjil dan genap dengan cara tampilkan sum gan dibagi sama dengan gan, dan sum gan dibagi sama dengan genap. Kemudian program selesai. Selanjutnya untuk sedekon, pertama kita deklarasikan dulu variabel, yaitu variabel n, i gen sama dengan 0, gan sama dengan 0, sum gan sama dengan 0, dan sum gen sama dengan 0 yang bertipe data integer. Kemudian kita mulai atau begin. Lalu tampilkan atau write, masukkan panjang deretnya yang nantinya akan disimpan ke variabel n. Nah, kita akan masuk ke perulangan yang dimana for i sama dengan 1 to n, maka atau then. Nah, di sini kita akan masuk ke fungsi if atau kondisi. Jika atau if 1 init i mod 2 atau sisa pembagian 2 sama dengan 0, maka gen plus sama dengan 1 atau gen sama dengan gen plus 1. Lalu sum gen sama dengan plus sama dengan i atau sum gen sama dengan sum gen plus i. Jika tidak, maka gan plus sama dengan 1 atau gan sama dengan gan plus 1, lalu sum gan plus sama dengan i atau sum gan sama dengan sum gan plus i. Lalu kita akhiri perulangannya. Nah, masuk lagi proses untuk mencari rata-rata bilangan ganjil dan genapnya. Sum gan dibagi sama dengan gan, atau rata-rata ganjilnya sama dengan sum gan dibagi atau div dibagi dengan gan. Soalnya untuk mencari rata-rata genap, sum gen div sama dengan gen, atau sum gen sama dengan sum gen div atau divide atau dibagi dengan gen. Nah, kemudian kita akan menampilkan atau mencetak nilai rata-rata ganjil dan genap, yaitu dengan write len, untuk spasi untuk enter atau new line atau turun satu baris,
Nah, kita akan tampilkan kalimat rata-rata ganjilnya sama dengan sumgan. Kemudian kita akan tampilkan lagi rata-rata genapnya sama dengan sumgan. Kemudian program berakhir. Selanjutnya untuk flowchartnya, nah, pertama-tama tentunya mulai. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan nilai n. Masuk ke fungsi for-nya, i sama dengan 1 sampai n. Lalu masuk ke fungsi if atau kondisi. Jika i dibagi 2, sisa pembagiannya adalah 0. Jika benar, maka gen plus sama dengan 1 dan sum gen plus sama dengan i. Lalu output, lalu proses sumgan sama dengan sumgan dibagikan dan sumgan sama dengan sumgan dibagikan. Jika salah jika tidak maka gan plus sama dengan 1 dan sumgan plus sama dengan i. Lalu masuk proses juga, proses sumgan sama dengan sumgan plus gan dan sumgan per gan. Jika sudah proses maka dia akan masuk ke perubahan, yaitu i plus plus atau i plus 1. Masuk i kondisi sampai dengan kondisinya tidak terpenuhi lagi, atau nilai i nya sudah lebih dari nilai n. Nah, lalu outputnya itu adalah sumgan dan sumgen, yang dimana kedua ini menampilkan nilai rata-rata dari genap dan ganjil. Nah, kemudian program berakhir. Nah, masuk ke codingan dalam bahasa C++-nya. Nah, itu ada seperti biasa, ada include IOStream untuk agar kita bisa menggunakan cin, co, dan nline, kemudian using namespace std, agar kita tidak perlu menuliskan std titik koma sebelum cin, co, dan nline. Kemudian in main sebagai fungsi utama, kurung kurawal buka sebagai mulai. Nah, selanjutnya kita akan deklarasikan variabel yang bertipe data integer, yaitu ada n, i, gen sama dengan 0, gan sama dengan 0, sum gan sama dengan 0, dan sum gen sama dengan 0. Kemudian kita akan menampilkan kalimat masukkan panjang deretnya. Nah, jika sudah dimasukkan, nilai yang sudah dimasukkan akan disimpan ke variabel n. Masuk ke perulangan. Kita inisialisasikan i sama dengan 1 karena dimulainya dari 1. Kemudian masuk ke kondisi. Jika i kecil dari sama dengan n, maka programnya akan terus dijalankan. Kemudian perubahannya i++. Nah, di dalam for tadi, kita akan masuk ke kondisi. Jika i dibagi 2, sisanya adalah 0, maka gen plus sama dengan 1 dan sum gen plus sama dengan i. Jika tidak, maka gen plus sama dengan 1 dan gan plus sama dengan 1 dan sum gan plus sama dengan i. Kemudian, untuk mencari nilai rata-rata dari bilangan ganjil dan genapnya, masuk ke proses sumgan sama dengan sumgan plus gan, dan sumgen sama dengan sumgen plus gen. Nah, kemudian kita akan menampilkan rata-rata ganjilnya yang akan menampilkan nilai rata-rata sumgan atau ganjil, dan cout, dan tampilkan rata-rata genapnya yang akan menampilkan nilai sumgen yang berisi rata-rata dari genap. Nah, di sini kita akan coba ngerunning. Jadi masukkan panjang deretnya. Misal panjang deretnya 90. Nah, maka rata-rata ganjilnya adalah 45 dan rata-rata genapnya adalah 46. Jadi nah saya akan menjelaskan alur prosesnya. Pertama itu kan dia i-nya sudah bernilai 1. Sini kita akan misal n-nya di sini kita coba akan bernilai n-nya adalah 2. I-nya adalah 2. Nah, apakah i-nya tadi 1? Apakah 1 kecil dari sama dengan 2? Ya. Maka apakah i dibagi 2 sama dengan 0? Karena i-nya 1, maka tidak.
maka dia akan masuk ke fungsi else. Maka ganjil plus sama dengan 1 dan sum ganjil plus sama dengan i. Maka gannya menyimpan nilai 1 dan sum gan menyimpan nilai 1. Kemudian balik lagi. Dia akan ke perubahan i plus plus atau i plus 1. Nah, i-nya sekarang adalah i plus 1 plus 2 plus 1, maka hasilnya 2. Cek lagi di kondisi, apakah 2 kecil dari sama dengan n, yang tadi adalah 2, jawabannya adalah ya. Maka, apakah i dibagi 2 sama dengan 0? Ya. Nah, maka yang pertama adalah gen plus sama dengan 1 dan sum gen plus sama dengan i. Jadi, gen menyimpan nilai 1 dan sum gen menyimpan nilai 2. Masuk ke perubahan yaitu i plus plus. Tadi adalah 2, 2 plus 1 sama dengan 3. Apakah 3 kecil dari sama dengan 2? Jawabannya adalah tidak. Maka dia akan masuk ke proses sum gan sama dengan sum gan plus gan dan sum gan sama dengan sum gan plus gan. Kemudian ditampilkan nilainya. Nilai pembagiannya adalah nilai pembagian dari keduanya yaitu adalah sum gan dan sum gan yang akan ditampilkan. Coba kita masukkan lagi, misal panjang deret-nya adalah 900. Nah, maka rata-rata gajinya ada 450 dan rata-rata genapnya adalah 451. Oke, mungkin sekian saja video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.